Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya, coba dirapikan dulu tempat duduknya nih. Kayaknya lagi berantakan ya. Iya, sudah Bu. Oke, silakan ditengok sebelah kanan dan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa ya? Ridwan. Ada yang tahu kemana Ridwan? Tahu internet Bu atau gimana? Oke, sudah. Sebelum Ibu masuk ke materi nih, Ibu mau sedikit sharing-sharing dan ngomong santai ya sama kalian semua yang ada di sini. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi nih dengan namanya COVID-19. Benar? Iya, Bu. Ya, benar sekali. COVID-19 itu apa sih menurut kalian? Virus. Penyakit. Ya, penyakit. Wabah Ada lagi? nasional, Bu. Wabah nasional. Ya, semuanya benar. Wabah nasional, internasional. Alasan. Oke, sebelumnya kita udah tahu ya COVID-19 itu sudah menyebar ke seluruh dunia, baik itu di Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lain. Dari sana juga bahwa kita tahu kalau COVID-19 ini sudah menyebabkan berbagai macam manusia ya, dari balita sampai dewasa itu banyak yang meninggal, dan ini merupakan suatu hal yang perlu kita khawatirkan bersama nih. Nah, kemudian karena adanya banyak yang meninggal ini, akhirnya pemerintah menerapkan sebuah namanya protokol kesehatan. Ada yang tahu protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah itu ada apa aja? 3M, Bu. Ya, apa aja, Mbak Sofi? Pakai masker. Ya, terus Cuci tangan. jaga jarak. Ya, benar sekali, semuanya sudah benar. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini nih, Ibu mau menyampaikan tentang hubungan antara apa sih kok kita membicarakan tentang COVID-19 ini terus dengan adanya upaya dari pemerintah ini. Nah, kalau misalnya kita tadi lihat tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan sama pemerintah tentang protokol kesehatan, itu ngapain sih? Kenapa kok harus ada sampai protokol kesehatan? Buat apa ada protokol kesehatan? Biar nggak kena, Bu. Dan nggak kena. Ya, itu benar sekali. Jadi di sini Memotong mata rantai. ya, benar sekali. Enggak memotong, memutus mungkin lebih tepatnya. Ya, memutus mata rantai. Nah, jadi di sini sekarang Ibu akan membahas tentang sesuatu hal yang yaitu berkaitan dengan COVID-19 dan juga untuk memotong tadi itu ya, untuk memotong atau memutus rantai penyebaran dari virus corona itu sendiri, yaitu tentang sistem imunitas. Menarik. Sebelumnya, mungkin Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan juga indikator. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.14, yaitu menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Adapun indikatornya sendiri, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem imun, yang kedua menganalisis peran sistem imun di dalam tubuh, yang ketiga menjelaskan pengertian antigen dan juga antibodi, yang keempat menganalisis mekanisme pertahanan tubuh non spesifik terhadap proses fisiologi dalam tubuh, dan juga ada kompetensi dasar 4.14, yaitu melakukan kampanye pentingnya berbagai program dan jenis imunitas serta pelayanan dalam sistem imun dalam berbagai bentuk media informasi, dan indikatornya sendiri merupakan mendemonstrasikan jenis imunitas non spesifik. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis peran sistem imun di dalam tubuh, yang kedua menjelaskan pengertian antigen dan juga antibodi, yang ketiga menganalisis mekanisme pertahanan tubuh non spesifik terhadap proses fisiologi di dalam tubuh, yang keempat mendemonstrasikan jenis imunitas non spesifik, dan yang kelima yaitu memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya Ibu ingin tanya, apa sih sistem imun itu? Ada yang tahu? Ya. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ada lagi? Pertahanan tubuh ada lagi? Tameng tubuh. Tameng benteng tubuh. Ya, itu semuanya benar ya. Namun di sini ada dua kata nih, ada sistem dan juga ada imun.
dan perlindungan diri. Jadi dia yang melindungi diri kita dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu patogen? Pengganggu. Ada lagi? Penyakit. Ada lagi mungkin? Oke. Jadi di sini yang dimaksud dengan patogen itu merupakan suatu penginfeksi yang dapat menyebabkan suatu penyakit nih. Nah, patogen sendiri itu bisa berupa virus, kemudian juga bakteri, jamur, dan juga masih banyak lain. Dan yang dimaksud dengan sistem imun sendiri itu merupakan suatu sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas. Jadi dia itu sistemnya ada dalam tubuh kita. Kemudian dia itu terlibat dalam resistensi dan perlindungan diri untuk mencegah tubuh kita ini biar nggak kena penyakit dan nggak kena si patogen. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait pengertian ini anak-anak? Cukup. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya. Ketika tadi kita membicarakan tentang patogen, ada virus nih. Kita angkat saja virus yang sekarang sedang menjadi highlight dan trending topik dunia. Apa itu? Corona, ya benar sekali. COVID-19. Ketika ya, harus benar. Oke, COVID-19 ini ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh, maka COVID-19 ini dinamakan dengan antigen. Bisa dipahami? Antigen, bukan pil itu. Bukan. Oke, ulangi lagi ya. Jadi, yang dimaksud dengan antigen itu adalah dia itu ketika si COVID-19, kita pakai permisalan sebuah COVID-19 yang merupakan virus ya. COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh dan dikenali oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, maka si COVID-19 ini dinamakan dengan antigen. Seperti itu. Kemudian, respon dari sistem imun yang ada di dalam tubuh kita untuk menyerang si antigen ini dinamakan dengan antibodi. Paham? Paham. Oke, kalau mau paham, mungkin ada yang ingin menyampaikan apa tadi itu antigen dan antibodi. Ya, silakan Cici. Jika virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan sistem imun kita itu mengenali, maka virus tersebut dinamakan antigen. Dan usaha untuk melawan antigen itu namanya antibodi. Ya, untuk yang antibodi mungkin lebih tepatnya itu seperti ini. Bentar ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan antigen tadi merupakan molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kenapa dikatakan asing? Ya karena memang COVID-19 nggak ada kan dalam tubuh kita, dia baru masuk, makanya dia dinamakan asing. Kemudian antibodinya sendiri tadi merupakan protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan si antigen. Bisa dibedakan antara keduanya? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya perhatikan gambar ini anak. Ini itu gambar apa? Orang-orang. Pokoknya Tentara. itu. Kemudian tentara, TNI. Ada lagi yang belum dapat? Habis mandi, Bu. Habis mandi ya, itu mungkin kurang tepat ya. Perang, oke. Dari jawaban kalian ternyata ini kita juga bisa menyimpulkan nih bahwa ada loh kaitannya antara si tentara ini dengan sistem imun yang ada dalam tubuh kita. Coba sekarang kita tanya lagi, tentara tadi kan tadi ada yang bilang tentara, TNI. Itu tugasnya ngapain sih dia? Itu menjaga keutuhan negara. Untuk menjaga negara. Menjaga keutuhan NKRI. Ya benar, menjaga keutuhan NKRI karena NKRI harga mati kan ya. Iya, Bu. Di sini juga sama nih kayak sistem imunitas. Dia juga menjaga apa? Menjaga kedaulatan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita dijaga. Biar apa? Biar nggak terserang sama musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Kayak patogen ya terutama yang berkaitan dengan sistem imunitas. Kemudian di sini juga bersangkut paut dengan perannya tadi ya, yaitu menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan kerusakan dan juga kematian. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankan diri, maka imunitas itu dibagi menjadi dua. Ada imunitas bawaan dan juga ada imunitas adaptif. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang imunitas bawaan saja. Nah, imunitas bawaan atau dinamakan juga dengan innate immunity atau imunitas non spesifik. Itu merupakan dia itu sebuah imunitas yang dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen, baik itu patogen yang sudah dikenali ataupun belum. Kata kuncinya yaitu di sini dia itu merupakan imunitas yang dapat merespon patogennya itu
dan juga aktif. Kemudian patogennya itu, baik itu patogennya sudah dikenali ataupun belum, seperti itu. Ini kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkorelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari nih, kayak misalnya kayak gini, ya kamu mau kenal aku kenal kamu, ataupun aku gak kenal kamu, kalau kamu macam-macam sama aku, ya aku akan melawan kamu dong, kayak gitu. Kita merupakan kita bawa gambarannya ya teman-teman, adik-adik, anak-anak seperti juga. Kenalan dulu. Kemudian imunitas bawaan. Imunitas bawaan ini ternyata dibagi menjadi dua lagi. Ada pertahanan eksternal atau pertama, dan juga ada pertahanan internal atau kedua. Pertahanan eksternal sendiri ini ada kulit, membran mukosa, sekresi. Dan juga untuk pertahanan internal atau kedua itu ada sel fagosit, protein antimikrobia, dan juga inflamasi. Mungkin ada yang tahu inflamasi itu apa? Ada tahu? Lupa. Jadi Kemarin baca tapi lupa. oke, lupa ya, nggak apa-apa. Al-insan makhluk ta'onisian ya. Oke, jadi inflamasi ini merupakan peradangan anak-anak, seperti itu. Jadi apa hubungannya antara pertahanan pertama dan kedua ini? Jadi ketika nanti ada patogen yang dia itu berhasil menembus pertahanan pertama, maka nanti si patogen ini masih akan ditahan oleh si pertahanan kedua ini. Jadi sistem tubuh kita tuh kayak mempunyai benteng-benteng yang berlapis-lapis. Kalau misalnya kita mau mengibaratkannya lagi nih, seperti contohnya kayak pernah dengar itu kerajaan Konstantinopel. Konstantinopel sendiri itu kan memiliki benteng yang sangat banyak ya, tebal. Kemudian juga masih ada paritnya lagi, kuat. Dan siapa yang berhasil menaklukkan Konstantinopel? Sultan Al-Fatih, ya, benar sekali. Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi di sini ketika patogen itu berhasil menembus, itu artinya sama aja kayak Sultan Muhammad Al-Fatih ini menembus si benteng Konstantinopel. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan benteng Konstantinopel ini sekarang sudah runtuh. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan tidak? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Oke. Kalau gitu ibu anggap semuanya paham. Dan di sini ibu mempunyai RKPD untuk kalian semua. Oke. Di sini ibu mempunyai 3 lembar ucap RKPD ya, dengan soal yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian, sebelumnya mungkin ibu tanya dulu, ada berapa anak di sini kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ya, 7 dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian tugas kalian itu adalah nanti amati gambarnya masing-masing karena ini berbeda-beda. Kemudian di sini di petunjuk nomor 2 analisislah mengapa. Oke, bisa ada dulu. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu analisislah mengapa pada gambar ini terjadi seperti ini gitu. Mengapa hal tersebut ini bisa terjadi? Dan tolong nanti korelasikan juga dengan sistem imunitas non spesifik yang sudah ibu jelaskan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Cukup. Oke, silakan ya. Sudah duduk bersama kelompoknya kan? Ibu kasih waktu 2 menit saja ya, kan cukup. 2 menit. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan, adik? Saya ngantuk terus, Bu. Wayang dia ngantuk. Mau kemana? Iya, Bu. Cuci muka, Bu. Ya, dicuci muka dulu nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Paham. Oke, mungkin kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan. Silakan, kelompok siapa yang maju duluan? Saya, Bu. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3, 2, 1. 3. Oke. Lagi, Bu. Di sini ada sebuah gambar kulit. Bisa dilihat ya semuanya. Jadi ketika kulit terkena suatu benda tajam, baik itu pisau ataupun apa sebagainya, maka kulit tersebut akan terluka. Nah, tubuh akan melakukan sebuah perlindungan dan juga pertahanan dengan memberi tanda secara kimiawi, yaitu dengan cara sel yang terinfeksi mengeluarkan senyawa kimia histamin dan juga prostaglandin. Nah, senyawa ini menyebabkan
menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah di daerah yang terinfeksi. Hal ini menaikkan darah ke daerah yang terkena infeksi. Akibatnya, daerah terinfeksi menjadi berwarna kemerahan dan terasa lebih hangat. Selain itu, kulit dapat mengalami peradangan yang ditandai dengan adanya memar, nyeri, dan juga bengkak. Jika luka menyebabkan pembuluh darah robek, maka mastosit akan menghasilkan bradikinin dan juga histamin. Senyawa ini akan merangsang ujung saraf sehingga pembuluh darah dapat sewaktu-waktu melebar dan bersifat permeabel. Hal ini menyebabkan neutrofil berpindah dari darah ke cairan luar sel. Neutrofil akan menyerang bakteri yang menginfeksi sel, dan selanjutnya neutrofil dan monosit berkumpul di tempat terluka dan mendesak hingga menembus dinding kapiler. Setelah itu, neutrofil mulai memakan bakteri dan monosit yang nantinya akan berubah menjadi makrofag yang berfungsi sebagai fagositosis dan merangsang pembentukan jenis sel darah putih yang lain. Seperti itu cukup dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari presentasinya. Selanjutnya Ibu mempunyai kuis nih buat kalian semua. Jadi nanti setiap kelompok silakan acungkan tangan ya kalau misalnya tahu dengan jawaban yang sudah Ibu sebutkan habis ini soalnya kayak gitu. Nah, nanti poinnya ini akan Ibu tambahkan untuk nilai UAS kalian. Wow. Jadi nanti yang sudah tahu jawabannya bisa langsung angkat tangan, oke? Baik, Bu. Siap, Ibu. Yang pertama adalah pertahanan pertama atau eksternal itu terdiri dari apa saja? Ya, Kulit. ya apa ini? Membran mukosa, Bu. Terus? Ya, benar. Nomor berapa? Kelompok Kelompok 2. 2. Ini nomor 2 ya. Oke, 1 bintang. Yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa imunitas bawaan tadi disebut juga dengan imunitas spesifik? Ayo, ada yang tahu? Enggak tahu. Udah tahu, Bu? Nggak tahu? Ya? Karena ada di dalam diri kita atau bawaan. Ya, benar. Karena dia disebut juga dengan imunitas bawaan. Benar kata Dek Dewi. Nomor berapa? Nomor 2. Ya, telat tadi ya. Telat. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan antigen? Ya, Benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali oleh sistem imun kita. benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Suci, Dek Dewi dan juga Cepat datang. Dek Suci ya, betul. Dek Suci. Dek Suci tadi mau berapa ya? 2. Dua. Bukan 2. Oke, jadi fix ya. Yang menang adalah kelompok 2. Yeay. Jadi nanti silakan store nama-namanya ke saya biar nanti ketika ujian saya bisa menambah nilai. Nilainya itu adalah sebesar 5 poin. Oke. Wow. Selanjutnya mungkin dari sini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ada yang menyimpulkan atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Mungkin Sofi. Hari ini kita membahas tentang sistem imun, di mana sistem ini dikenal juga sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya. Nah, di dalam sistem imun ini ada sebuah antigen dan juga antibodi. Nah, apa lagi ya? Sudah. Ya, Ibu akan menambahkan ya, tadi sudah benar, cuma kurang lengkap ya. Jadi sistem imunitas itu bisa disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh. Kemudian juga yaitu ada yang bersifat spesifik dan juga non spesifik atau non spesifik ini tadi disebut juga dengan sistem imunitas bawaan dan juga yang ada yang adaptif. Sistem imunitas yang bawaan sendiri tadi ada kulit, kemudian ada apa lagi tadi yang mana? Ada mukosa. Ada mukosa, kemudian Sekresi. sekresi. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada sore hari ini, dan sebelum itu Ibu nanti punya tugas untuk kalian dikerjakan, dan pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Siap, Bu. Ibu. Untuk selanjutnya tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya, biar apa? Biar sistem imunitas kita itu tetap terjaga dan kita tidak terkena COVID-19. Amin. Seperti itu. Jadi untuk sekian pembelajaran pada sore hari ini, silakan ketua kelas memimpin pembelajaran.
Doa. Udah mulai. Udah selesai. Wassalamualaikum